Ya, shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Sungguh sukacita ya kalau hari ini bersama kita bisa bersekutu melalui ibadah online GMI Genesaret pada hari Minggu 17 Mei 2020. Dan jemaat sekalian, pagi hari ini Tuhan memanggil setiap kita, mari kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ketika kita datang untuk beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, percayalah hadirat Allah ada dimanapun kita berada saat ini. Maka mari jemaat sekalian, kita mau siapkan hati kita bersaat teduh. Pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaan, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, Dialah Allah. Kita bisa menjalani hidup kita dengan tenang, terutama di masa-masa yang sulit ini. Karena Tuhan kita yang baik itu, yang melindungi kita. Dan Dia berjanji memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Dan kalau kita masih boleh hidup sampai hari ini, itu semua adalah berkat kemurahan Allah. Mari bersama kita mau menyanyikan satu pujian, berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu,
semua adalah berkat kemurahan-Mu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi hanya karena Allah yang melimpahkan kami dengan kasih dan kemurahan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami datang dengan hati yang penuh syukur, hati yang penuh dengan kerinduan. Kami ingin bersekutu dengan Engkau ya Allah. Biar setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan, sungguh Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan saja. Biar lewat ibadah ini Tuhan, hanya nama-Mu lah Tuhan yang kami tinggikan. Juga Tuhan untuk firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan, biar kiranya Tuhan yang membuka hati kami, biar Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam hidup setiap kami, sehingga firman yang ditanamkan itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya jemaat sekalian, dimanapun kita berada saat ini, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Ya, kita mau menyatakan bahwa bukan dengan kuat gagahku, namun karena kita punya Allah yang perkasa, yang menerangi jalan kita dengan firman-Nya, maka kita dapat melalui badai hidup. Mari kita bersama menyanyikan satu pujian, Allah perkasa. Sebab nama Tuhan adalah nama yang besar dan layak dipuji. Mari bersama kita mau menyanyikan satu pujian, besarlah Tuhan. Kita mau bertepuk tangan, kita mau memuji Tuhan.
Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan tak berhenti menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Bersalah Tuhan dan layak dipuji, bersama namanya kekalah kuasa-Nya, aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan tak bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan tak bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Ya teman sekalian, masih bangkit berdiri. Mari kita mau bersama mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Ya jemaat sekalian, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus, firman Tuhan adalah pedoman yang menuntun hidup kita setiap hari. Dan melalui firman-Nya, Yesus berkata, "Aku beserta engkau." Dan itulah yang menjadi kekuatan dan perlindungan bagi kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian dengan saya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah
berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Firman-Mu Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan iman kita menyanyikan bahwa dengan sayap kami akan terbang tinggi di tengah badai. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Jemaat GMI Genesaret. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan terkasih di dalam Tuhan? Saya masih ingat ketika saya berkhotbah di bulan Maret di sekitar tanggal 15 di minggu ketiga. Saya tidak menyangka ternyata itu adalah minggu terakhir kita boleh beribadah di rumah Tuhan. Setelah itu minggu-minggu berikutnya hampir semua gereja melakukan ibadah online atau ibadah streaming. Hal ini dikarenakan wabah virus corona yang semakin meluas dan pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan yaitu pembatasan sosial yang berskala besar sehingga kita tidak boleh beribadah di rumah Tuhan dan kita harus tetap berada di rumah. Namun saya yakin dan percaya meskipun kita harus beribadah di rumah, Allah Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Dan saya terus berdoa agar jemaat GMI Genesaret boleh dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dan boleh diberikan hikmat untuk mentaati peraturan pemerintah, menjaga kesehatan dan juga untuk tetap berada di rumah. Saat ini, sebelum kita sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau pada saat ini kami masih boleh diizinkan untuk boleh beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami.
Tuhan, tolonglah kami, supaya kami boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh, hati yang fokus kepada firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh membuat kami mengerti, dan kami boleh memahami apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi murid Tuhan yang boleh terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, biarlah firman Tuhan nyata dan boleh menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah tentang pertumbuhan, bertumbuh dan mempercayai firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Timotius 3 ayat 15-17. Saya akan bacakan buat kita semua. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sebenarnya bertumbuh dan mempercayai firman Tuhan itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Mengapa saya katakan berkaitan? Ini sama saja seperti tanaman. Tanaman itu tidak akan bertumbuh kalau dia tidak mendapatkan nutrisi atau makanan, ya. Jadi tanaman itu harus mendapatkan air atau diberi pupuk ataupun mendapat sinar matahari. Begitu juga dengan kerohanian kita. Kerohanian kita ini nggak akan bertumbuh kalau kita tidak mendapatkan nutrisi. Tidak diberi nutrisi, rohani kita tidak diberi nutrisi ataupun tidak diberi makanan. Dari mana nutrisi itu? Ya dari pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang bertumbuh. Pertumbuhan itu adalah suatu aspek yang harus ada di dalam sebuah kehidupan. Kalau tidak bertumbuh, itu sama saja dengan mati, ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sudah lahir baru, ketika kita sudah mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan, itu berarti pada saat itu juga langkah selanjutnya adalah kita harus mengusahakan pertumbuhan iman kita. Pertumbuhan iman itu kita tahu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Agar terjadi pertumbuhan iman yang sehat, maka ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita perlu melekat kepada Sang Pemberi Firman, yaitu Yesus. Sama seperti ranting anggur, dia tak akan bisa berbuah kalau dia tidak melekat kepada pokok anggur, Bapak Ibu. Begitu juga dengan kerohanian kita. Kita nggak akan bisa bertumbuh, kita nggak akan bisa berbuah kalau kita tidak melekat kepada Sang Pemberi Firman tersebut. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 4 saya akan bacakan buat kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes ayat 4 berkata seperti ini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, supaya kita bisa tinggal di dalam Tuhan senantiasa, oleh sebab itu kita perlu bangun relasi setiap hari dengan Tuhan. Kita harus bangun kesadaran di dalam diri kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. We are nothing, Bapak Ibu. Kita butuh Tuhan setiap hari, dan bukan hanya pada saat kesulitan, tapi di dalam setiap momen di dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang berbelanja, ketika kita sedang bawa mobil, ketika kita sedang kuliah atau ketika kita sedang belajar, atau ketika kita sedang berada di rumah, seperti anjuran pemerintah. Ingatkan diri kita setiap hari, ingatkan diri kita terus-menerus bahwasanya kita ini butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Lagu sekolah minggu yang sangat menggambarkan relasi ini adalah lagu Aku Perlu Akan Yesus. Lagunya seperti ini. Aku perlu akan Yesus, tiap hariku perlu. Waktu terangku perlu, awan gelapku perlu, tiap hari hidupku perlu Yesus. Benar Bapak Ibu, setiap hari, setiap saat kita harus bangun sebuah kesadaran bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu melekat terus kepada Sang Pemberi hidup tersebut. Yang kedua yang harus kita perhatikan agar iman kita bisa bertumbuh sehat adalah kita harus memperhatikan perkembangan disiplin rohani kita. Kita harus memperhatikan bagaimana proses disiplin rohani kita agar kita bisa bertumbuh. Sama seperti tanaman Bapak Ibu, tanaman itu membutuhkan perawatan khusus bukan? Dia perlu dikasih air, perlu diberi pupuk, perlu diberikan sinar matahari, dan kemudian kalau ada daun-daun yang kering, ada ranting-ranting yang kering harus dibuang, harus digunting. Begitu juga dengan iman kita.
agar iman kita bisa bertumbuh dengan sehat, Bapak Ibu, maka dibutuhkan sebuah usaha, maka dibutuhkan suatu effort untuk melakukan disiplin rohani dengan sebuah kemauan yang kuat. Kita perlu melakukan pembacaan firman Tuhan setiap hari, beribadah setiap hari Minggu, kita perlu membaca buku-buku rohani. Bahkan kalau perlu kita juga bisa mengikuti PA-PA yang sekarang banyak ada di dalam YouTube online. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu jangan heran, banyak sekali anak Tuhan yang sekarang ini yang mungkin sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, mengeluh mengatakan mereka kering. Mereka tidak merasakan perubahan yang signifikan dalam kerohanian mereka. Meskipun mereka mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Kondisi ini sama saja seperti seorang petani yang malas merawat tanamannya. Ketika tanamannya rusak, ketika tanamannya mati, dia mengatakan, ketika tanamannya kering, dia menyalahkan matahari yang bersinar terlalu terik. Atau dia menyalahkan hujan yang mengalir begitu deras. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini isu yang begini juga yang sering kita dengar di gereja-gereja, bukan? Orang-orang yang tidak bertumbuh ini mulai menyalahkan gereja atas ketidakpertumbuhan. Mereka menyalahkan gereja dan terkesan meminta pertanggungjawaban atas kerohanian mereka yang tidak bertumbuh. Mereka mulai menyalahkan bahwa gereja yang kurang perhatian, ataupun pengkhotbah yang kurang menarik, ataupun ibadah yang kurang hidup dan sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seorang pengkhotbah berkata seperti ini. Ketika seseorang sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, ketika seseorang sudah mengambil keputusan menjadi orang Kristen, maka orang tersebut harus diajarkan bahwa dia juga bertanggung jawab untuk kehidupan kerohaniannya. Artinya, orang tersebut bertanggung jawab untuk pertumbuhan kerohaniannya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di awal sudah saya jelaskan bahwa pertumbuhan iman itu sejalan dengan mempercayai firman Tuhan. Hal ini jugalah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius. Namun yang perlu kita gumulkan hari ini adalah mengapa kita perlu mempercayai firman Tuhan? Mengapa? Mengapa orang yang sudah percaya kepada Kristus perlu mempercayai bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus di dalam surat yang ditulis kepada Timotius, dia mengatakan bahwa firman Tuhan ini adalah tulisan. Firman Tuhan, Alkitab ini berisikan tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Dan iman dari seseorang itu bisa bertumbuh melalui apa? Melalui pembacaan kitab suci. Tidak ada cara yang lain Bapak Ibu, hanya melalui pembacaan kitab suci. Kenapa? Karena kitab suci inilah, karena firman Tuhan ini bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab ini bukanlah sembarang buku. Alkitab merupakan buku yang ditulis oleh para rasul dan sebagian besar ini berupa surat-surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat dengan waktu penulisan yang berbeda-beda. Bayangkan Bapak Ibu, dengan waktu yang berbeda-beda, namun ketika kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai kepada Wahyu, kita bisa melihat ada satu benang merah di dalam Alkitab ini. Dan inti dari Alkitab ini adalah tentang kasih Allah kepada manusia. Semua Alkitab ini berisikan tentang kasih Allah kepada manusia, bagaimana orang yang berdosa, kalau mereka percaya kepada Tuhan, mereka bisa diselamatkan. Di dalam surat 1 Timotius yang kita baca tadi, di dalam surat 2 Timotius yang kita baca tadi, kita bisa melihat fungsi atau kegunaan dari firman Tuhan ini. Kegunaan dari firman Tuhan di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, kitab suci, firman Tuhan dapat memberikan hikmat kepada kita. Firman Tuhan dapat memberi hikmat kepada kita dan menuntun kita kepada keselamatan. Artinya, firman Tuhan bisa menjadi pedoman. Firman Tuhan bisa menjadi pedoman yang pasti bagi kehidupan kita menuju kehidupan yang kekal. Agar firman Tuhan ini bisa menuntun kita kepada keselamatan, oleh sebab itu diperlukan iman untuk mempercayai firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudariku, jikalau kita tidak mempercayai firman Tuhan, itu sama saja ketika kita membaca firman Tuhan itu ya sia-sia, gak ada gunanya. Sama seperti ateis ataupun ahli sejarah, mereka yang membaca Alkitab bukan berarti mereka mempercayai firman Tuhan, tapi ketika mereka membaca Alkitab itu hanya sekedar untuk menambah pengetahuan buat mereka, sebagai tambahan info buat mereka akan sejarah-sejarah yang terjadi pada masa lalu. Jadi bagi mereka Alkitab ini hanyalah buku sejarah yang gak ada bedanya dengan buku-buku yang lain.
Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa fungsi kegunaan firman Tuhan bagi kita manusia? Yang kedua adalah melalui kitab suci. Tadi sudah dijelaskan ya di dalam 2 Timotius 3:17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya, melalui firman Tuhan inilah kita diperlengkapi untuk bisa melakukan setiap perbuatan baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, natur manusia itu pada dasarnya adalah manusia itu perlu diajar, perlu diperbaiki dan perlu ditegur. Kalau kita memakai kitab suci, kita memakai firman Tuhan sebagai sumber tuntunan di dalam hidup kita, sebagai pedoman hidup kita, dan kita mengikuti semua petunjuknya, maka kita akan bertumbuh menjadi manusia kepunyaan Allah yang bisa diperlengkapi oleh Allah untuk melakukan perbuatan baik. Mungkin di dalam hati kita berkata, Tuhan tahu di usia saya yang sudah 40 tahun, 50 tahun, atau mungkin sudah 70 tahun lebih, saya sudah banyak makan asam garam. Saya sudah banyak pengalaman. Semua baik buruk di dalam kehidupan sudah pernah saya alami. Saya nggak perlu lagi diajar oleh orang lain, apalagi diajar oleh kitab suci gitu ya. Benarkah seperti itu Bapak Ibu? Ketika kita memasuki tahun 2020, semua orang termasuk saya tidak kepikiran bahwa kita akan menghadapi wabah seperti ini, bukan? Banyak orang memprediksikan di tahun 2020 akan terjadi kebangkitan industri, kebangkitan teknologi, dan juga terjadi kebangkitan di sektor pariwisata. Namun faktanya di tahun 2020 ini kita harus kembali belajar bagaimana mencuci tangan yang baik, bagaimana menjaga kesehatan yang baik, dan masih banyak yang lainnya. Virus yang begitu kecil ukurannya Bapak Ibu, virus yang begitu kecil yang ukurannya bahkan tidak bisa dilihat oleh mata kita, ternyata mampu memporak-pondakan, mampu melumpuhkan negara-negara di dunia, bahkan termasuk negara maju seperti Amerika. Apakah asam garam yang kita alami, yang sudah kita lalui selama ini, pengalaman yang sudah kita alami selama ini bisa menolong kita melewati kondisi sulit seperti hari ini? Saya yakin kita semua menggelengkan kepala. Sudah jelas Bapak Ibu, jawabannya tidak. Tidak bisa. Kita butuh hikmat Tuhan bagaimana untuk melewati kondisi yang sulit ini. Mungkin di antara kita hari ini harus ada yang menutup usahanya, atau di antara kita ada yang kehilangan pekerjaan, atau ada anggota keluarga kita yang sedang sakit. Mungkin saat ini tabungan kita sudah menipis, pemasukan tidak ada, namun pengeluaran terus bertambah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kondisi seperti ini, kita butuh hikmat dari Tuhan. Kita perlu duduk diam di kaki Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, apa yang bisa saya lakukan di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan? Jika kita memang perlu merubah pola hidup kita, jika kita memang perlu merubah gaya hidup keluarga kita, lakukanlah. Jika kita memang perlu merubah haluan bisnis kita ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan sudah meyakinkanmu, lakukanlah. Jelas, kita butuh hikmat dari Tuhan bagaimana untuk mengambil keputusan yang tepat dan bagaimana untuk melakukan dari berbagai macam pilihan. Untuk itu kita butuh Tuhan Bapak Ibu. Setiap kali kita membuka Alkitab pada bagian manapun, sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan Tuhan sendiri, bukan? Dengan pikiran-pikirannya, dengan perasaannya, rencana-rencananya, kehendaknya, sabdanya, dan sebagainya. Jika Alkitab adalah penyataan Tuhan tentang pribadi Dia, jika Alkitab adalah penyataan Tuhan yang berisikan perintah-perintah Tuhan, maka jelas ketika kita melalaikan Alkitab, berarti kita juga mengabaikan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus punya hati yang haus dan rindu ketika kita membaca firman Tuhan. Sama seperti rusa yang haus akan aliran sungai. Seharusnya seperti itu jugalah jiwa kita, merindukan firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pernah nggak sih ketika kita makan di restoran atau makan bakso di sebuah tempat yang baru, karena antrian yang begitu panjang sehingga kita harus mengantri begitu lama, padahal perut sudah lapar, kemudian kita mengantri dan kemudian kita sampai pada antrian, kita duduk, kita menikmati makanan bakso itu. Ketika kita makan bakso itu, waduh, kita merasakan kenikmatan yang begitu luar biasa. Bakso itu begitu lezat sekali. Bahkan kita sampai tambah 2 mangkuk. Selesai makan, ketika pulang kita terus terngiang-ngiang dengan betapa nikmatnya, betapa lezatnya bakso tersebut.
Namun ketika kita kembali ke restoran yang sama, kita memakan menu yang sama, ketika kita menikmati makanan tersebut, kali kedua, kita bingung. Kenapa rasanya tidak seperti waktu itu? Kenapa rasanya kok kali ini kok rasanya sepertinya biasa saja gitu ya? Ya memang enak sih, tapi tidak seenak waktu itu. Tidak ada yang istimewa. Mengapa bisa begitu Bapak Ibu? Hal ini kemungkinan besar yang membedakannya adalah rasa lapar ketika kita memakannya. Rasa lapar itu merupakan bumbu masak terhebat dalam membuat makanan itu menjadi lezat. Masakan yang terlezat yang disajikan menarik oleh chef yang terkenal sekalipun tidak akan dapat menggugah selera orang yang sedang kenyang. Sebaliknya, nasi dengan kerupuk saja itu bisa menjadi terasa nikmat sekali bagi orang yang sedang kelaparan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata rasa lapar itu bisa membuat orang itu mau dan mampu melakukan apa saja biar mereka bisa mendapatkan makanan tersebut. Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 6 berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Tuhan Yesus tahu, orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan mengerahkan segala daya upayanya untuk mencari dan mendapatkan kebenaran itu. Dan kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan. Sehingga orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan berusaha menggumuli, berusaha mencari dan menikmati firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, rasa haus dan lapar itu bisa dialami oleh semua orang yang sehat. Orang yang nggak bisa merasakan lapar atau merasakan haus, sudah pasti sedang terganggu kesehatannya. Membiarkan diri kelaparan dan kehausan dalam waktu yang lama itu bisa merusak kesehatan, bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Ternyata begitu pula dengan kehidupan rohani kita, bukan? Kesehatan dan pertumbuhan rohani kita bisa terganggu jika kita terus mengabaikan kebutuhan kita akan asupan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apalagi di masa-masa kondisi pandemi virus COVID-19 ini. Di saat-saat seperti inilah kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Kita sangat membutuhkan firman yang bisa menguatkan kita, meneguhkan kita, mendorong kita untuk terus bertahan di dalam Tuhan, bertahan di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pada saat ini. Hanya firman Tuhanlah yang bisa menghibur kita ketika di luar sana sudah tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian masa depan, tidak ada kepastian kapan wabah ini berakhir. Tapi firman yang kita baca pada hari ini, firman yang bisa kita renungkan di rumah kita setiap hari, ini adalah firman ya dan amin. Yang bisa menguatkan iman kita, menolong kita untuk melewati masa-masa pandemik virus COVID-19 ini. Seorang anak kecil bertanya kepada kakeknya, "Kek, mengapa kakek setiap hari baca Alkitab? Emang kakek ngerti dengan apa yang kakek baca?" Kemudian kakek itu menjawab, "Gak semua, nak." Lah, kalau kakek nggak ngerti, kenapa kakek tetap baca? Kemudian kakek itu tersenyum dan membawa anak tersebut ke wastafel sambil membawa kopi yang sedang akan dia minum. Dia membawa kopi tersebut dan dia bawa ke wastafel. Kemudian dia berkata kepada anak tersebut, "Nak, kamu lihat ya kopi ini. Kopi ini seperti hati kita manusia. Kopi ini seperti hati manusia yang kotor. Dan kamu lihat apa yang akan terjadi." Kemudian kakak itu membuka keran air dan dia biarkan keran air itu mengalir mengisi ke gelas kopi itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Air dari kopi itu pelan-pelan keluar. Warna kopi yang awalnya hitam pekat perlahan-lahan berubah warnanya. Semakin memudar dan lama-lama menjadi putih. Menjadi jernih. Ini dikarenakan air yang ada di dalam keran tersebut mengalir ke dalam air kopi tersebut. Kemudian kakak itu mengatakan seperti ini, "Seperti itu jugalah hati manusia. Kita perlu siraman rohani setiap hari. Ada kalanya ketika kita membaca, kita nggak memahami apa yang kita baca. Tapi bukan berarti itu menjadikan kita putus asa dan berhenti membaca firman Tuhan. Tetap berdoa, tetap mohon Roh Kudus menolong kita, supaya kita bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang kita baca." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai seorang murid Tuhan, saya percaya kita semua pasti mengasihi Tuhan, bukan? Kalau kita
benar-benar mengasihi Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Yang jadi pertanyaan hari ini adalah, apakah kita sudah menjadi murid Tuhan yang bertumbuh? Apakah kita sudah menjadi murid Tuhan yang mempercayai firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mau melakukan apapun yang Tuhan mau kita kerjakan? Bagaimana kita bisa tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan kalau kita di rumah hampir tidak pernah membaca Alkitab? Kalau kita tidak pernah mendengar suara Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pertolongan kita hanya ada di dalam tangan Tuhan. Ketika engkau di dalam kesulitan, datanglah kepada Tuhan. Buka firman Tuhan, biar firman Tuhan ini berbicara kepada kamu secara pribadi. Sehingga kamu bisa menjadi murid Tuhan yang terus bertumbuh. Sehingga ketika kita bertumbuh dengan Tuhan, Tuhan akan mengatakan dan memuji kita, "Hai anakku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kerajaanku bersama-sama dengan aku." Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami sekali lagi bahwa kami ini adalah manusia terbatas. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh kebenaran firman-Mu untuk menguatkan kami sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Tolong kami ya Bapa, jikalau selama ini kami terlalu sibuk dengan urusan kami. Di masa-masa kami harus berada di rumah, biarlah ini momen di mana kami boleh kembali merubah pola hidup kami. Membuat kami, membawa keluarga kami itu semakin dekat, semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Minggu tanggal 17 Mei 2020. Pertama, ibadah online pada tanggal 24 Mei akan kita laksanakan pada jam 10 pagi. Karena itu Bapak Ibu tetap menyiapkan hatinya untuk beribadah secara online. Dan doa malam setiap Kamis kami akan terus laksanakan pada jam 19.30 di channel YouTube Gereja Metodis Indonesia Genesaret. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai pokok doa, dapat menghubungi Saudara Lia. Dan pokok doa ini akan didoakan oleh tim doa. Yang ketiga, ibadah online kenaikan Yesus Kristus dengan tema Therefore Go. Dapat kita akan ikuti jemaat sekalian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 10 pagi di channel YouTube GMI Genesaret. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih
selama ibadah online ini bisa mentransfernya melalui BCA dan nomor rekeningnya akan tertulis di warta setelah warta ini. Persembahan pembangunan Bapak Ibu bisa berikan juga melalui nomor rekening BCA setelah pemberitaan warta ini. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Happy Sunday today for all.